Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Bungkus Mayat Teluh Jaring Laba-Laba. Langsung saja yuk kita mulai. Tidak berapa lama mereka menunggu, samar-samar terlihat seseorang membawa obor, menuju tempat pemakaman. Pak Giman datang, Pak Giman datang, bisik Mang Thohir. Semuanya mengendap, menundukkan kepala. Terlihat, Pak Giman menaruh obor di samping makam Bu Risma, dan bersiap untuk menggali. Apa kita hampiri saja, sekarang? Tanya Yayan. Kita tunggu setelah mayat Bu Risma dikeluarkan, usul Fahri. Yayan mengalihkan pandangannya ke arah Mang Thohir, dan bertanya kembali, bagaimana menurutmu, Mang? Aku setuju dengan usulan Fahri. Kita tunggu saja dulu. Ucap Mang Thohir, pandangannya fokus ke arah Pak Giman. Mul, bah. Ayunan cangkul yang menghantam gundukan tanah terdengar jelas di telinga mereka. Sedikit demi sedikit makam Bu Risma hampir selesai digali. Papan kayu penutup mayat yang terlempar ke atas, menandakan bahwa Pak Giman sudah berada di dasar. Sesaat kemudian, terlihat mayat Bu Risma diangkat menggunakan kedua tangannya, dan didorong ke samping makam. Ayo, ajak Mang Thohir. Yayan dan Fahri hanya menganggukkan kepala, ketiganya berjalan menghampiri Pak Giman. Ketika Pak Giman memanggul mayat Bu Risma, dengan serentak mereka menghentikannya. Pak Giman menoleh ke arah mereka bertiga, dan berkata, aku sudah menduga kalian akan datang ke sini. Apa yang akan kamu lakukan terhadap mayat Bu Risma, Pak? Tanya Yayan dengan tatapan sinis. Perlahan Mang Thohir mendekati Pak Giman. Keduanya saling berhadap-hadapan dengan jarak 1 meter. Warga sini sudah pada tahu, Bapak yang telah membongkar makam Pak Narto, dan sekarang Bapak membongkar makam Bu Risma. Aku curiga, apa jangan-jangan Bapak penyebab kematian mereka? Benar begitu, Pak? Tanya Mang Thohir. Pak Giman menundukkan kepalanya, menurunkan mayat Bu Risma. Matanya melotot tajam, menandakan kemarahan terhadap Mang Thohir. Tanpa ada yang menduga, tangan Pak Giman mengambil cangkul yang ada di sampingnya, lalu mengayunkan cangkulnya ke arah Mang Thohir. Dalam sekejap tangan Mang Thohir gemetar memegang pangkal pohon, darah segar mengucur deras membasahi tubuh. Di saat kakinya sudah tidak kuat lagi menopang, secara perlahan Mang Thohir jatuh tersungkur. Dari siang, aku sudah tidak sabar ingin menghabisimu. Mulut Pak Giman tersenyum puas, ketika melihat Mang Thohir sudah tidak bernyawa. Yayan dan Fahri hanya mematung melihat kejadian itu. Apa yang sudah dilakukan Pak Giman, telah membuat tubuh mereka kaku. Pak Giman mengambil cangkul yang masih menancap di leher Mang Thohir. Sambil mengayunkan cangkulnya, perlahan berjalan mendekat ke arah Yayan dan Fahri. Kalian berdua ingin bernasib sama? Pak Giman mengancam, dengan sorot mata melotot tajam, memperlihatkan ujung cangkulnya yang dipenuhi darah. Yayan dan Fahri hanya menelan ludah sambil menggelengkan kepala, raut wajahnya seakan menahan ketakutan. Takut jika secara tiba-tiba Pak Giman mencangkul kepala mereka. Pulang, sebelum cangkul ini melayang ke arah kalian. Bentak Pak Giman, matanya melirik ke arah Yayan dan Fahri secara bergantian. Dengan tubuh gemetar, Fahri berusaha menarik tangan Yayan, menjauh dari hadapan Pak Giman, dan membawanya pulang ke rumah. Nah, itulah sosok Pak Giman yang dulu pernah menggemparkan para warga, ucap Rizal, setelah menceritakan semuanya. Kenapa mereka tidak melakukan perlawanan? Tanya Indra. Bagaimana caranya melawan? Pada saat itu mereka tidak membawa senjata. Andris yang dari tadi menyimak cerita Rizal, mencoba menangkap sesuatu dari yang ia dengar, bukankah di samping makam banyak papan kayu? Kenapa tidak digunakan sebagai senjata? Itu sama saja mati konyol. Situasi pada saat itu Pak Giman sudah ada di hadapan mereka, jelas Rizal, sempat ada keributan di pagi harinya. Tapi Pak Giman dilindungi oleh Tarso. Terdengar aneh, sehebat apa Tarso? Sehingga bisa melindungi Pak Giman, dan membuat warga takut terhadapnya. Indra memutar ingatannya, mencari titik temu dari cerita yang Rizal sampaikan. Sebentar, tadi kamu mengatakan, ayah Hafiz menghilang? Apakah ayah yang dimaksud itu adalah Pak Jalil? Benar. Rizal beranjak mendekati jendela rumahnya, melihat suasana di luar rumah sudah sunyi dan gelap, kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kalian berdua tidur di rumahku saja, besok pagi baru pulang. Ada 2 kamar kosong, kalian bisa pilih salah satu. Kamu mau kemana? Tanya Indra yang melihat Rizal berjalan keluar. Aku mau menikmati udara segar di malam hari, jawabnya.
Indra menyenderkan punggungnya di bangku. Wajahnya menengadah ke atas, melihat langit-langit rumah yang sudah menghitam dipenuhi oleh sawang. Cahaya dari lampu minyak seakan menghanyutkan Indra ke dalam lamunan. Suasana yang begitu sunyi, memaksa Indra untuk berpikir lebih jauh. Sebenarnya desa apa ini? Belum larut malam, kenapa suasananya sunyi sekali? Gumam Indra dan terdengar oleh Andris. Andris menoleh ke arah Indra, lalu bertanya, memangnya kenapa? Apakah ada yang aneh dengan desa ini? Sedikit aneh, dari tadi aku tidak mendengar suara anak kecil bermain, ucap Indra sembari mengangkat punggungnya dan menatap wajah Andris. Seharusnya jam segini masih banyak anak-anak yang bermain. Jangan disamakan dengan desa lain, dong. Ini kan pelosok banget, Indra. Akses jalannya saja cuma satu. Tidak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara orang berteriak. Indra beranjak ke depan, mengintip di sela-sela jendela kayu rumah Rizal. Dilihatnya, ramai orang berbondong-bondong menuju suatu tempat. Kriik, bruak. Secara tiba-tiba Rizal mendorong pintu rumah, raut wajahnya terlihat begitu tegang. Apa yang terjadi, Zal? Kenapa mereka berlarian di malam hari? Tanya Indra penasaran. Ada orang mati kecelakaan, jawab Rizal. Kalian tunggu di rumah, aku mau lihat ke sana. Tunggu, Zal. Kami ikut, ucap Indra. Ayo, Andris. Andris yang dari tadi hanya bengong. Ia pun beranjak dari tempat duduknya, berlari bersama Indra, mengejar Rizal yang sudah jauh. Dari kejauhan Andris dan Indra sudah bisa melihat, ramai orang berkerumun di satu titik di tepi jalan. Mereka berdua semakin mempercepat langkah kakinya. Sesampainya di sana, Indra dan Andris langsung menerobos kerumunan, ingin melihat siapa sebenarnya yang kecelakaan. Terlihat jelas di hadapan mereka, seorang remaja terkapar tidak berdaya. Matanya melotot, mulutnya menganga mengeluarkan sawang. Kenapa anak ini, Zal? Tanya Andris, sepertinya dia habis mencuri sesuatu di kebun Pak Tarso. Lihat tuh, tangannya memegang buah-buahan. Maksudnya? Tanya Indra, sembari mengalihkan pandangannya kepada Rizal. Coba perhatikan, urat-uratnya mulai menghitam, di bawah daun telinganya terdapat borok sebesar ibu jari. Jelas Rizal, yang masih fokus memperhatikan orang itu, mungkin dia tidak tahu, kalau kebun Pak Tarso sudah ditanami teluh. Indra dan Andris memperhatikan dengan seksama, borok yang terdapat di bawah daun telinga remaja itu, sama persis dengan yang diceritakan oleh Rizal. Orang-orang yang berkerumun segera menggotong remaja itu, membawanya ke halaman rumah. Indra menghirup nafas dalam-dalam, mengikutinya dari belakang, raut wajahnya menunjukkan tanda tanya. Kamu mau kemana, Indra? Tanya Rizal, yang masih berdiri di tepi jalan bersama Andris. Lah, kita nggak ikut, tah. Ngapain? Itu bukan urusan kita, ayo pulang. Sambil berjalan pulang, Indra masih memikirkan kejadian tadi, seorang remaja yang tewas sia-sia hanya karena mencuri buah-buahan. Sebenarnya jenis teluh apa yang ditanam oleh Pak Tarso? Apa kamu mengenali remaja tadi, Zal? Tanya Indra. Tidak, sepertinya dia bukan warga desa sini, jawab Rizal. Andris pun ikut bertanya menanggapi jawaban Rizal, kok aneh, di sini pelosok, tidak ada desa lain. Terus dari warga desa mana, dia? Masih ada 2 desa lagi yang letaknya berjauhan. Salah satunya ditempati oleh Pak Tarno. Entah bagaimana sekarang kabarnya, semenjak sepintas ada yang lewat di hadapannya. Rizal terdiam sejenak, lalu bertanya kepada mereka, apa kalian melihatnya? Lihat apa? Jawab Indra dan Andris yang hampir bersamaan. Aneh, padahal jelas-jelas ada seseorang lewat begitu cepat di hadapan mereka. Tapi kenapa hanya Rizal saja yang melihatnya? Rizal menoleh ke sana kemari, memastikan apakah ada seseorang yang sedang mengikutinya. Pandangannya tertuju ke ujung desa, yang diselimuti kegelapan malam. Di balik kegelapan Rizal melihat seperti ada seseorang berjalan, menuju kebun Pak Tarso. Oh ya, kalian sudah izin belum sama Pak Giman? Rizal mengalihkan pembicaraan. Memangnya, kenapa? Tanya Andris. Tidak apa-apa. Ayo masuk, kita sudah sampai. Jawab Rizal sambil membuka pintu rumahnya, menyuruh Indra dan Andris masuk terlebih dahulu. Malam itu, mereka habiskan untuk mengobrol, membicarakan pengalamannya masing-masing, sampai lupa permasalahan yang tadi. Sunyi, senyap, tidak ada suara apapun, selain suara mereka yang tengah asik mengobrol. Walaupun desa Rizal belum ramai penduduk, tapi Indra dan Andri sudah merasa nyaman singgah di desa tersebut.
Pertemanan mereka juga terasa sangat akrab, walaupun baru kenal semalam. "Kalian lapar, tidak?" tanya Rizal. "Kalau lapar, kita masak bareng. Kebetulan tadi siang, aku habis menangkap belalang. Ya lumayan banyak terperangkap di jaring yang aku pasang." Indra menoleh ke arah Andris, mengangkat kedua alisnya memberi isyarat. Seakan mengerti isyarat Indra, Andris pun mengajak Rizal ke dapur. "Ayolah. Dari pagi perutku hanya terisi singkong rebus." "Mana belalangnya, Zal?" tanya Indra. Rizal menunjuk ke kantong kresek berwarna hitam yang menggantung di rak. Terlihat, Andris sangat sibuk menyalakan api di depan tungku, kedua pipinya kembung meniup bara api. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi 35 dini hari. Ketiga orang itu masih saja sibuk dengan alat masaknya. Tiba-tiba, "Zal, ibumu kemana? Dari sore aku tidak melihatnya," tanya Indra. Sejenak Rizal menghentikan tangannya yang tengah menggoreng belalang. Wajahnya menoleh menatap Indra. "2 tahun yang lalu ibuku meninggal. Sekarang aku tinggal sendiri di rumah." "Kenapa kamu bertanya begitu?" tanya Rizal, mengangkat belalang di atas panci penggorengan. "Sudah matang. Nih, gak ada apa-apa." Indra menjulurkan tangannya, mengambil belalang yang sudah dituang ke dalam mangkok. Andris yang dari tadi duduk di samping pintu, ia segera beranjak mengambil piring. Rasa lapar yang sejak tadi merongrong, semakin menambah nafsu makan. Setampah nasi yang sudah dihidangkan di atas meja, mereka habiskan saat itu juga. "Enak banget masakanmu, Zal. Aku sampai nambah berkali-kali," ucap Andris. Selesai makan, keduanya kembali ke ruang tamu. Indra dan Andris duduk berdampingan. Sementara Rizal, dirinya masih sibuk membersihkan sisa-sisa makan mereka. Setelah semuanya bersih, Rizal pun menghampiri mereka yang tengah duduk santai memegangi perut. "Di mana? Sudah kenyang?" tanya Rizal sambil tersenyum tipis duduk di samping Indra. Indra dan Andris menganggukkan kepala secara bersamaan. Keduanya bersender di bangku panjang yang terbuat dari bambu. "Ibumu meninggal karena apa, Zal?" tanya Indra. "Ya, karena sudah ajalnya, Indra," jawab Andris, wajahnya menengadah ke atas, menanggapi pertanyaan Indra. "Pertanyaan konyol macan apa itu? Orang meninggal ya karena memang sudah ajalnya." "Maksudku karena sakit atau karena kecelakaan, begitu," ucap Indra ketus. "Lagi pula yang nanya sama kamu siapa?" Sudah, perasaan dari sore kalian ribut terus." Rizal mencoba menengahi, sebelum ia menjawab penyebab kematian ibunya. "Ibuku sakit. Kasusnya hampir sama seperti seorang remaja tadi, bedanya ibuku hanya mengambil kayu bakar di kebun Pak Tarso. Sakitnya juga lumayan lama, kurang lebih sekitar 1 mingguan." Penjelasan singkat dari Rizal cukup membuat Indra mengerti. Tapi yang membuat Indra penasaran, kenapa Pak Tarso melakukan semua ini? Apakah Pak Tarso termasuk orang pelit dan serakah? Sehingga kebunnya ditanami teluh agar tidak ada yang mencuri, walaupun hanya setangkai kayu bakar. Waktu sudah menunjukkan 1/3 malam, Rizal mengajak Indra dan Andris memilih kamar untuk mereka tidur. 1 kamar di dapur, dan 2 kamar lainnya di ruang tamu. "Kalian pilih saja salah satu, atau mau tidur sendiri-sendiri juga boleh," ucap Rizal. Indra dan Andris memilih kamar yang berada di dapur. Lumayan seram karena tidak ada pencahayaan bebas, tapi terasa nyaman karena suasananya adem. Kamar belakang juga tidak memiliki pintu, hanya tertutup gorden saja. Jadi, jika ada yang lewat bisa terlihat bayangan hitamnya. Indra dan Andris bergantian mencuci kaki dan membasuh muka, lalu masuk ke dalam kamar yang hanya terpancar cahaya dari lampu minyak. "Turunkan gordennya, Dris," kata Indra, beranjak ke atas ranjang merebahkan tubuhnya. Setengah jam berlalu, Andris sudah mendengkur di samping kiri Indra. Sementara Indra sendiri, ia masih melirikkan matanya, melihat sudut-sudut kamar. Semenjak masuk ke dalam kamar, mata Indra tidak merasakan ngantuk sama sekali. Indra mencoba memejamkan matanya, membolak-balikan tubuhnya mencari posisi yang nyaman. Baru beberapa saat matanya terpejam, Indra mencium bau busuk berhembus tepat di wajahnya. Indra menyangka bau busuk itu berasal dari mulut Andris yang tengah mendengkur. Ia pun membuka matanya kembali, dilihatnya Andris tertidur dengan posisi telentang, menghadap langit-langit rumah. Jika bau busuk itu berasal dari mulut Andris, rasanya tidak mungkin. Lalu, bau busuk itu berasal dari mana? Cahaya lampu minyak yang redup membuat penglihatan jadi samar. Meski begitu, bau busuk yang tercium oleh Indra belum juga hilang.
Indra mencoba membangunkan Andris, menggeser tubuhnya. "Dris, bangun dulu sebentar." Namun, Andris hanya bergeming, menggeliatkan tubuhnya seakan menikmati mimpi. Cap, cap, cap. Sayup-sayup terdengar suara seseorang yang sedang melahap makanan. Semakin lama, semakin terdengar jelas di telinga Indra. "Tah," seru Indra, mengangkat punggungnya, mengintip dari balik gorden kamar. Terlihat siluet hitam duduk di depan meja makan, kepalanya menunduk seperti sedang menjilat sesuatu. Sambil membawa lampu minyak sebagai penerangan, Indra beranjak dari ranjangnya, ingin memastikan siapa yang ada di meja makan itu. Begitu membuka gorden kamar, Indra melihat sosok yang ada di meja makan itu tengah membelakangi dirinya, berbadan kurus, berambut jarang lurus terurai ke bawah. "Zal!" seru Indra. Perlahan, sosok itu menoleh ke belakang. Indra dapat melihatnya dengan jelas, wajahnya keriput tanpa bola mata, tersenyum menyeringai dengan lidah menjulur meneteskan air liur. Sontak Indra langsung berteriak, "Rizal!" Lampu yang dipegangnya pun seketika terjatuh. Mulut Indra seketika ditutup, ditariknya ke dalam kamar. "Kenapa kamu berteriak?" tanya Rizal. Dengan nafas terengah-engah, Indra duduk di atas ranjang, tangannya gemetar setelah menyaksikan sosok yang ada di meja makan itu. "Sosok itu?" tanya Indra, tangannya menunjuk ke pintu kamar yang mengarah ke meja makan. "Sosok apa itu, Zal?" "Itu peliharaanku. Tiap tengah malam aku selalu memberinya makan bubur beras merah. Jika aku lupa membuatkannya, dia akan menjilati sisa-sisa makanan yang ada di piring." Jelas Rizal, kedua tangannya menumpang di atas pundak Indra. "Bangke!" umpat Indra, "Untuk apa kamu pelihara begituan?" "Hah, kamu tidur saja, nggak usah pikirin yang ada di rumahku. Lihat tuh, Andris." Tangan Rizal menunjuk ke arah Andris yang masih mendengkur, betapa pulasnya dia tidur. Indra hanya bisa memegang kepala, menunduk ke bawah ranjang, apa yang disaksikannya itu telah menambah beban pikirannya. "Sumpah, baru kali ini aku berteman sama orang gila sepertimu, Zal." Rizal hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan Indra, kemudian ia mengangkat wajah Indra, menyuruhnya melihat ke atas lemari. "Maksudmu apa, Zal?" tanya Indra keheranan. "Yang tadi kamu lihat itu belum seberapa. Di sana." Tangan Rizal menunjuk ke sudut lemari paling atas, "Itu lebih menyeramkan lagi dari sosok yang tadi kamu lihat, bisa membuatmu gila seumur hidup." Indra hanya melongo mendengar penuturan Rizal, pantas saja dari tadi dirinya nggak bisa tidur. Mungkin di antara peliharaan Rizal, ada yang ingin berkenalan. Melihat Rizal kembali ke dalam kamarnya, Indra semakin ketakutan dan langsung meringkuk ke atas ranjang dengan berselimut kain sarung. Hawa panas di dalam sarung membuat Indra merasa gerah. Keringat dari keningnya mulai bercucuran. Meski begitu, Indra tidak berani menyingkapkan kain sarungnya. Ereyet, ereyet, kriyet. Lemari yang ada di sudut kamar seketika berbunyi dengan sendirinya, seakan ada yang menggerakkan. Indra semakin menelungkupkan badannya di dalam sarung, tidak berani mendengar apalagi untuk melihat. "Rumah setan," umpatnya. Jujur saja, awalnya Indra betah tinggal di rumah Rizal, tapi kali ini rasanya ingin sekali cepat-cepat pergi. Semalaman Indra dibuat tidak tenang oleh keanehan-keanehan yang ada di dalam rumah Rizal. Sebenarnya, apa maksud tujuan Rizal memelihara makhluk-makhluk seperti itu? Sayup-sayup terdengar suara pentungan dari ujung desa. Indra berharap, suara pentungan itu pertanda waktu subuh. Perlahan Indra menyingkapkan sarungnya, satu matanya mengintip ke arah jendela. Dari ventilasi jendela kamar terlihat masih gelap, belum ada tanda-tanda menjelang subuh. "Dika, lama banget," umpat Indra, kembali menelungkupkan tubuhnya di dalam sarung. Belum sempat menenangkan diri, dari arah belakang tepatnya di sumur, terdengar seperti ada orang yang menimba air. Suara gemercik kastrol yang sudah berkara terdengar jelas di telinga Indra. Kriyik! Pintu dapur seperti ada yang membuka, ditambah suara langkah kaki seseorang berjalan mendekati kamarnya, membuat Indra semakin terpojok. Samar-samar terlihat siluet hitam berdiri di balik gorden, tangannya meraih, membuka gorden kamar Indra. "Huf, ternyata kamu, Zal," ucap Indra, menyingkapkan sarungnya yang sedari tadi ia pegang. "Aku kira belum tidur, kamu?" tanya Rizal memotong ucapan Indra. "Boro-boro tidur, merem saja belum. Rumahmu ini udah seperti sarang setan," ucap Indra, raut wajahnya masih terlihat ketakutan. "Tadi yang nimba air di sumur itu kamu, ya? Nih,
lihat saja baju dan tanganku, ucap Rizal. Baju dan tangan Rizal memang terlihat basah, tapi yang membuat Indra merasa ganjil. Ia tidak mendengar Rizal keluar membuka pintu dapur. Sudah jam 6 pagi, aku mau masak nasi dulu, ucap Rizal. Hah? Mata Indra terbelalak, seakan tidak percaya bahwa sekarang sudah pagi. Kamu serius, Zal? Sekarang sudah jam 6 pagi. Rizal menoleh, sebelum dirinya keluar kamar. Ya, memangnya jam berapa? Perlahan, Indra menurunkan kakinya satu persatu, lalu berjalan keluar mengikuti Rizal. Cahaya mentari yang baru terbit, menelusup masuk melalui ventilasi jendela dapur, pertanda pagi sudah tiba. Indra duduk di depan meja makan, sementara Rizal, dirinya sibuk menyalakan api di depan tungku. Aneh, gumam Indra dan terdengar oleh Rizal. Selesai menyalakan api, Rizal menghampiri Indra yang tengah duduk melamun. Kenapa? Tanya Rizal, kalau mau mandi, sudah aku persiapkan airnya di sumur. Aneh aja, perasaan aku tadi melihat masih gelap. Tapi sekarang, dalam sekejap sudah terang benderang, bahkan sudah terbit fajar. Tidak tahu lagi aku harus berkata apa sama keanehan di desamu ini, ucap Indra, beranjak ke kamar membangunkan Andris. Keduanya bergegas menuju sumur untuk membersihkan badan. Rizal, yang masih disibukkan oleh aktivitasnya, ia hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Indra yang baru semalam menempati kamar almarhumah ibunya. Selesai mandi, Indra dan Andris bersiap-siap kembali ke kebun Pak Tarso, sebelum waktu menjelang siang. Zal, kami langsung pulang, ya, mumpung masih pagi. Terima kasih sudah menjamu kami berdua. Sarapan dulu, perjalanan lumayan jauh, loh. Tidak, Zal. Kami berdua terlalu banyak merepotkanmu. Ya sudah. Hati-hati. Ingat, kalau Pak Giman bertanya, jawab aja habis main dari desa, jangan ceritakan apapun. Indra dan Andris hanya mengangguk, lalu keduanya bergegas pergi dari rumah Rizal. Cuaca dingin di pagi hari membuat Indra dan Andris menggigil, selangkah demi selangkah. Sampailah mereka di ujung desa, dan memasuki jalanan berkabut. Hati-hati, Dris, jalannya licin. Dengan berpegangan tangan, Andris mengikuti langkah Indra dari belakang, meski sesekali kakinya terpeleset. Sudah sampai setengah perjalanan, Indra berhenti secara tiba-tiba, berdiri menoleh ke sana kemari. Kenapa, Indra? Coba kamu lihat sekeliling. Sekeliling mereka hanya terdapat kabut, tidak ada yang lain. Jalan yang baru saja dilaluinya pun tidak terlihat lagi, semuanya tertutup oleh kabut. Bagaimana caranya kita bisa sampai, Indra? Indra hanya menggelengkan kepala, wajahnya terlihat kebingungan. Jalan yang dilaluinya pagi ini seakan berbeda dari yang kemarin. Kita tunggu agak siangan aja, ya? Sekarang saja, ayo ikuti saya. Akan saya tunjukkan jalannya, ucap pria paruh baya yang entah datangnya dari mana, berjalan mendahului Indra dan Andris. Melihat pria itu yang datang secara tiba-tiba, Indra dan Andris hanya saling pandang, sebelum mereka berjalan mengikutinya. Lalu keduanya menganggukkan kepala secara bergantian, memberi isyarat bahwa tidak ada pilihan lain selain mengikuti pria yang ada di depannya. Mohon maaf, Bapak asli warga desa sini, ya? Tanya Indra yang berjalan di sampingnya. Pria itu hanya menoleh, wajahnya datar, tanpa ekspresi sedikit pun. Tidak berapa lama, mereka pun sampai di perbatasan kebun Pak Tarso. Belum sempat Indra dan Andris mengucapkan terima kasih, pria yang ada di sampingnya itu sudah menghilang. Siapa sebenarnya orang tadi, Indra? Apakah dia jelmaan setan? Tanya Andris penasaran. Doset. Seharusnya ucapkan terima kasih, walaupun orangnya sudah tidak ada. Jangan berbicara seperti itu, ucap Indra. Ayo jalan. Takut Pak Giman nungguin. Dilihatnya, Pak Giman tengah duduk santai di depan gubuk, menyesap kopi hitam dengan satu kaki menumpang di atas paha. Pagi, Pak, sapa Indra dan Andris sebelum masuk ke dalam. Hem, jawab Pak Giman datar. Melihat wajah Pak Giman yang tanpa ekspresi, membuat Andris sedikit ketakutan. Andris buru-buru masuk ke dalam mendahului Indra. Sepertinya Pak Giman marah pada kita, ucap Andris dengan suara pelan. Sudah biarkan saja. Ingat pesan Rizal, jangan bicara apapun jika dia bertanya, jawab seperlunya saja, ucap Indra, dan ditanggapi anggukan oleh Andris. Kemudian Indra merebahkan badannya di atas ranjang. Matanya benar-benar terasa ngantuk, karena tidak tidur semalam. Perlahan, Indra pun hanyut ke alam mimpi.
Sementara Andris, ia hanya duduk di samping Indra. Bingung? Apa yang akan dilakukannya pagi ini? Waktu untuk bekerja pun masih lama. Dris, sini keluar. Temani saya ngobrol. Mendengar Pak Giman memanggil, membuat Andris ragu untuk menghampirinya. Ragu, jika tiba-tiba Pak Giman bertanya sesuatu pada dirinya. Selain itu, Andris juga merasa tidak enak jika harus membiarkan orang tua itu duduk seorang diri di luar. Fiuh, kenapa harus aku sih? Gumamnya, dan berjalan keluar menghampiri Pak Giman. Ada apa, Pak? Tanya Andris. Ngapain di dalam terus? Sini duduk, ucap Pak Giman yang melihat Andris berdiri di depan pintu. Andris berjalan membungkuk lewat di depan Pak Giman. Kedua kaki Andris gemetar ketika duduk di sampingnya. Padahal, Pak Giman belum membuka obrolan. Dris, secara tiba-tiba tangan Pak Giman menepuk paha Andris, hingga membuat Andris terhenyak seketika. Iya, Pak. Kenapa? Tanya Andris gugup, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Pak Giman. Kedua tangannya menyatu dan diapit oleh kedua pahanya yang dari tadi gemetar. Semalam kalian pergi kemana? Tanya Pak Giman. Pergi ke desa. Maaf semalam tidak pulang, kami takut, jalannya gelap. Andris menjawab sebisanya, berharap jawabannya tidak memancing pertanyaan yang lain. Namun, hal yang mengejutkan secara tiba-tiba dipertanyakan oleh Pak Giman. Lalu, apa yang kalian lihat di desa? Andris terdiam, kedua bibirnya gelagapan, bingung harus menjawab apa. Karena secara tidak sengaja, Andris melihat seorang remaja tewas secara mengenaskan, akibat terkena teluh yang ditanam di sekitar kebun Pak Tarso. Dris. Iya, Pak. Kami melihat seorang remaja tewas, karena mengambil buah-buahan yang ada di kebun ini. Diduga, kebun ini sudah ditanami teluh oleh pemiliknya. Mulut Andris seperti terpeleset, dan tanpa sadar menjawab semuanya yang ia lihat waktu di desa. Jadi, kamu dan Indra sudah melihatnya dan sudah mengetahui perkara kebun ini? Pak Giman masih belum mengalihkan pertanyaannya. Karena ia tahu, Andris orangnya polos dan ceroboh. Iya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, jawab Andris. Apa kamu tidak takut kembali ke sini? Bukankah kamu sudah tahu kebun ini ditanami teluh? Nada bicaranya yang begitu datar serta sikapnya yang dingin, membuat Andris merinding berlama-lama duduk di samping Pak Giman. Belum sempat Andris menjawab, Pak Giman sudah bertanya kembali, apa yang orang desa katakan tentang saya? Tidak ada, Pak. Sumpah, jawab Andris. Kenapa kamu ketakutan begitu? Apa saya terlihat menyeramkan? Pak Giman mengarahkan pandangannya pada Andris. Sorot matanya yang tajam, membuat Andris tidak sanggup untuk melihatnya lebih lama. Secara perlahan, Andris bergeser menghindari Pak Giman. Permisi, Pak. Saya mau mandi. Andris buru-buru masuk ke dalam, mengambil handuk lalu pergi ke sungai, meninggalkan Pak Giman seorang diri. Wah, untung saja ada alasan untuk pergi. Kalau tidak, bisa sampai sore aku diinterogasi, lirihnya, setelah sampai di sungai. Setelah dirasa cukup lama, Andris pun bergegas kembali ke gubuk. Dengan langkah mengendap layaknya seperti pencuri. Andris melihat dari kejauhan Pak Giman sudah tidak ada, artinya Pak Giman sudah pulang. Andris buru-buru melangkahkan kakinya, masuk ke dalam gubuk, membangunkan Indra yang masih tertidur. Tidak terasa hari sudah menjelang sore. Seperti biasa, Indra dan Andris sudah siap untuk bekerja, duduk di depan gubuk dengan peralatannya masing-masing. Tadi pagi waktu aku tidur, aku mendengar kalian mengobrol, ucap Indra sambil melihat ketajaman parangnya. Apa yang Pak Giman tanyakan padamu, Dris? Tidak ada, dia cuma bertanya, kalian dari mana semalam itu saja, jawab Andris. Terus kamu jawab apa? Kita dari desa, begitu? Tidak jawab yang lain, kan? Wajah Indra terlihat cemas, lalu beranjak mengambil ranting, mengetes ketajaman parangnya pada ranting yang kering. Kamu jangan marah ya, Indra. Andris menghela napas dalam-dalam sebelum memberitahukannya pada Indra, sebenarnya, aku sudah berkata jujur sama Pak Giman. Maksudnya? Tanya Indra memotong ucapan Andris. Kamu diam dulu makanya, ucap Andris, sebenarnya, aku mengatakan bahwa kebun ini sudah ditanam teluh. Begitu juga dengan seorang remaja yang kita lihat. Indra langsung menoleh, menatap ke arah Andris dengan sorot mata yang begitu tajam. Dasar bodoh, umpat Indra, harus berapa kali aku katakan, jangan bicara apapun padanya. Kamu ngerti gak, sih? Mau gimana lagi, Indra?
Tadi pagi aku dicecer habis-habisan sama Pak Giman, sampai kedua kaki melihat bangunan tua di malam hari, Andries hanya bisa menelan ludah. Pemandangan yang menyeramkan itu benar-benar terpampang jelas di hadapannya. Bruak! Suara benda jatuh dari dalam rumah seketika mengagetkan Andries. Andries kembali melangkahkan kakinya mendekati pintu. Di depan pintu Andries melihat pancaran cahaya, serta mendengar suara langkah kaki seseorang. Siapa? Berani sekali malam-malam begini masuk ke dalam, gumam Andries. Dengan langkah mengendap sambil memegang parang yang tersoren di pinggang, Andries masuk ke dalam rumah. Hingga sampai di ruang tengah, Andries melihat ada 2 obor menggantung di dinding. Bruak! Andries kembali dikagetkan oleh benda jatuh. Rasa penasaran menuntun Andries semakin jauh melangkah ke dalam. Tangannya tidak lepas dari parang yang tersoren di pinggangnya. Hingga sampai di sudut ruang tengah, tepatnya di depan pintu menuju dapur. Andries melihat banyak bungkusan menggantung. Bau bangkai seketika menyeruak menusuk hidung. Namun pemandangan yang mengejutkan bukanlah bungkusan tersebut. Melainkan, ada satu pemandangan yang membuat Andries hampir saja berteriak. Pak Giman serta 1 orang lainnya, mungkin saja Pak Tarso, tengah menyeret mayat seorang remaja yang pernah Andries lihat waktu di desa. Setelah menyeret mayat remaja itu, Pak Giman berdiri di hadapannya, menyaksikan tubuh seorang remaja tersebut digerogoti oleh laba-laba harimau. Andries yang tanpa sengaja ikut menyaksikan, seketika perutnya terasa mual. Bagaimana tidak? Sedikit demi sedikit onggokan daging seorang remaja tersebut habis, dan hanya menyisakan tulang belulang, lalu dibungkusnya menggunakan jaring yang keluar dari laba-laba harimau. Dengan begini, teluh yang dikirimkan oleh Tarno tidak akan mengenai aku. 1 langkah lagi dia akan menemui ajalnya, ucap seseorang yang ada di samping Pak Giman, dan terdengar jelas oleh Andries. Sudah berapa banyak nyawa melayang terkena teluh. Ini juga karena perantara kamu, Man, ucapnya, sambil menepuk pundak Pak Giman. Bulu kuduk Andries seketika berdiri, mendengar ucapan orang itu. Perlahan, Andries berjalan keluar sebelum kedua orang tua itu mengetahui keberadaannya. Sesampainya di pintu depan, Andries terdiam mematung, pandangannya tertuju ke halaman rumah. Di mana? Di halaman rumah tersebut sudah terdapat banyak mayat berdiri, menatap ke arah Andries. Bangsat, umpatnya, sambil menelan ludah. Serap, serap, serak, suara langkah kaki Pak Giman terdengar mendekat. Andries mulai panik mencari tempat sembunyi, memaksa keluar rasanya tidak mungkin. Tapi untungnya, di samping rumah terdapat atap yang terbuat dari rumput ilalang. Sebisa mungkin Andries berjalan tanpa suara, mendekati barisan atap tersebut, lalu sembunyi di baliknya. Suara langkah kaki yang semakin dekat, membuat Andries menggigil seketika. Andries semakin menelungkupkan tubuhnya, menekuk lutut dan dipeluk oleh kedua tangannya. Gimana dengan kedua anak itu, Pak? Mereka sudah mengetahui, tanya Pak Giman. Tidak masalah, mereka tidak akan berani berbuat macam-macam, jawabnya. Pak Giman kembali bertanya, jadi, Bapak membiarkan mereka kerja seperti biasa, begitu? Sebentar. Saya merasakan, sepertinya ada penyusup di sekitar rumah ini. Andries semakin terpojok, begitu mendengar perkataan yang mengarah pada dirinya. Raut wajahnya seakan pasrah, jika memang harus diketahui. Kamu lihat, Man, mayat-mayat itu menatap ke rumah ini. Artinya, orang itu masih berada di sini, ucapnya. Napas Andries semakin memburu, jantungnya berdetak kencang menahan ketakutan. Bibirnya gemetar berkata lirih, di mana kamu, Ndra? Serap, secara tiba-tiba kedua kaki Pak Giman sudah berada di sampingnya, yang hampir saja membuat Andries melonjak kaget. Sebisa mungkin Andries berusaha untuk tidak mengeluarkan suara, baik itu suara yang keluar dari napasnya, ataupun suara lainnya. Tidak ada siapapun di sini, Pak, ucap Pak Giman. Ya sudah, ayo pulang, sahutnya. Melihat kedua orang tua itu pergi, Andries hanya bisa terkulai lemas dengan napas yang masih memburu. Ia tidak menyangka, tempat Indra berjaga ternyata lebih menyeramkan, dibandingkan dengan tempatnya. Selain itu, godaan yang selalu mengundang rasa penasaran juga lumayan banyak, yang hampir membuat Andries terperangkap di tangan Pak Giman. Setelah langkah kakinya tidak terdengar lagi, Andries mencoba keluar, memastikan apakah mereka sudah pergi, atau masih berada di depan. Bangsat, Noah, hampir saja dijadikan tumbal, umpat Andries, setelah memastikan bahwa mereka sudah pergi. Perlahan, Andries melangkahkan kakinya, melewati mayat-mayat yang masih berdiri menatap.
Meski takut, Andris tetap memaksa keluar dari halaman rumah ini. Setelah berada jauh dengan rumah itu, akhirnya Andris bisa bernapas lega, walau rasa takutnya belum juga hilang. Andris segera kembali ke tempatnya berjaga. Sebelum sampai, dari kejauhan Andris melihat ada seseorang duduk bersandar di bawah pohon. "Indra," gumamnya, dan langsung berlari menghampiri. "Indra," seru Andris. Indra langsung menoleh lalu bertanya, "Kamu dari mana, Dris?" "Pak Giman," ucap Andris sambil menghela napas. "Iya, tadi Pak Giman nyariin kamu." "Memangnya kamu dari mana?" tanya Indra, bangkit dari duduknya. Raut wajah Andris seketika murung, takut jika secara diam-diam Pak Giman mengetahui dirinya waktu di rumah tadi. "Kok diam?" aku tanya, "kamu dari mana? Dan kenapa tiba-tiba wajahmu terlihat seperti orang ketakutan begitu?" tanya Indra. "Pak Giman, Indra," ucap Andris dengan nada gemetar. Andris menghela napas dalam-dalam sebelum menjelaskan semuanya. "Kamu tahu remaja yang tewas terkena teluh? Sekarang dia ada di rumah kosong. Pak Giman yang membawanya ke sana. Dan yang paling mengerikannya lagi, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Mayatnya digerogoti oleh laba-laba harimau." "Sat, Bansat, untuk apa kamu ke sana?" "Hah?" tanya Indra, meluapkan amarahnya sembari menunjuk ke rumah kosong itu. "Dari awal sudah kukatakan, jangan mencari hal-hal yang tidak penting, yang dapat membahayakan diri kita sendiri." Indra kembali duduk bersandar di bawah pohon. Amarahnya kali ini benar-benar sudah memuncak. Perkara tadi sore saja belum selesai, kini ditambah lagi dengan perkara yang baru. Kecerobohan kamu itu akan membawa kita pada malapetaka. Aku hanya bisa berharap, semoga Pak Giman tidak mengetahui hal ini, ucap Indra, berusaha meredam amarahnya. Deru napas yang dari tadi memburu, perlahan mulai terkontrol. Kemudian Indra menyuruh Andris duduk di sampingnya. "Ini semua bukan kemauanku, tapi karena rasa penasaran yang menuntunku ke sana," ucap Andris. "Sama saja. Ucapanmu tidak bisa dijadikan alasan apapun," ucap Indra ketus. Andris terdiam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua yang dikatakan Indra memang benar. Seharusnya ia tidak pergi ke sana. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi dini hari. Keduanya terdiam cukup lama, menikmati gemuruh angin yang berhembus menerpa pepohonan. "Besok kita pulang saja, Indra," ucap Andri secara tiba-tiba. "Kamu sudah melakukan kesalahan, tentunya Pak Giman akan melarang kita pulang," ucap Indra. "Kesalahan apa yang aku lakukan?" tanya Andris, kembali mencari pembenaran. Indra menoleh ke arah Andris, membalikan pertanyaannya, "Semua yang kamu katakan pada Pak Giman, apa itu bukan kesalahan?" "Tapi Indra..." "Sudah, Dris. Tidur, pusing aku dengar ocehan kamu," bantah Indra memotong ucapan Andris. "Ceritanya masih lumayan panjang ya guys, nanti kita lanjutkan lagi. Jika kalian punya cerita horor pribadi silahkan kirim ke email yang ada di deskripsi ya guys. Jika kalian suka jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Tidak lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian enggak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya dari saya. Makasih guys.